Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali Manarema hadir pagi hari ini untuk menemani saudara sebelum saudara melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan sudah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh pakai di dalam melanjutkan tugas dan pekerjaan kita. Namun sebelumnya saudara, kita akan dilandasi dengan renungan pagi hari ini supaya kita boleh kuat dalam menghadapi hidup sepanjang hari ini. Saya ajak kita untuk berdoa. Bapa kekasih jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Allah yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Pagi hari ini kami datang sujud di hadapan mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu lewat renungan pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh bertahan di dalam kehidupan ini, supaya iman kami boleh tetap bertumbuh. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk melandasi pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini kita akan dilandasi oleh firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45. Kita hanya membahas satu ayat saudara pagi hari ini. Markus 10 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya beri tema dari pembacaan renungan kita pagi hari ini, yaitu ambisi kehambaan. Ambisi kehambaan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pangkat dan kedudukan adalah incaran banyak orang, dan hal itulah yang menjadi standar kesuksesan yang dikejar tanpa peduli apapun caranya, celakanya. Hal ini dapat terjadi bukan saja di dunia bisnis, tetapi juga di lingkungan gereja. Kedudukan dan kemewahan telah menjadi ukuran keberhasilan banyak orang saat ini, saudara. Maka tak heran jika banyak orang berusaha memperolehnya meski harus menjatuhkan orang lain. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata profil Yakobus dan Yohanes itu mewakili banyak orang yang berjuang untuk merebut kursi utama dalam suatu organisasi politik, pemerintahan, atau bahkan gereja. Yakobus dan Yohanes mengajukan permintaan agar diberi tempat basah tanda petik supaya mereka jadi pembesar nantinya. Saudara bisa lihat atau simak di dalam ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 dari Markus pasal 10 ini, saudara. Padahal Yesus baru saja berbicara tentang penderitaan yang akan dia alami. Itu di ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Tetapi mereka malah mengira bahwa Yesus akan membangun sebuah pemerintahan baru. Maka tanpa buang waktu, dan mungkin karena tidak mau didahului oleh orang lain,
mereka segera memesan posisi istimewa dalam pemerintahan Yesus nantinya. Mereka ingin memborong kedua kedudukan penting sekaligus, yakni menjadi kepercayaan nomor 1 dan nomor 2. Kekasih Tuhan, permintaan Yakobus dan Yohanes di sana memperlihatkan bahwa mereka masih belum memahami dan memaknai kuasa dan kepemimpinan menurut Yesus, guru mereka itu. Nah, menurut pemerintah dunia ini, segala cara bisa dihalalkan untuk menjalankan pemerintahan. Misalnya, memerintah dengan tangan besi. Mereka juga dapat melanggengkan jabatan dengan menggunakan kekerasan. Namun bukan demikian dengan pengajaran yang Yesus ajarkan. Sebagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, seperti nas kitab tadi mengatakan. Begitulah seharusnya para pengikutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini secara umum dikatakan bahwa setiap orang terlibat dalam pekerjaan kerohanian tersebut melakukan pelayanan. Padahal ada kalanya orang terlibat dalam karya pelayanan tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan orang yang dilayani. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana mungkin seorang melakukan pelayanan untuk orang lain tetapi ditujukan untuk kepentingan diri sendiri? Nah, saudara, hal itu bisa terjadi kalau dia ingin mencari nama di lingkungan sosial kerohanian misalnya. Kekasih Tuhan, maka kebesaran sejati seorang pemimpin itu terletak bukan pada seberapa banyak orang yang bersedia melayani dia, melainkan pada berapa banyak orang yang dia layani. Karena dalam kerajaan Allah, status, uang, dan popularitas itu bukanlah hasil yang dapat diperoleh menjadi dari seorang pelayan kepemimpinan. Prinsip menjadi terbesar dalam konsep Yesus adalah menjadi pelayan atau hamba bagi sesama. Yesus telah mencontohkan diri lewat pelayanannya dan pengorbanan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Hal ini tentu berbeda dengan para pelayan Tuhan yang memakai pelbagai cara duniawi seperti KKN dan lain-lain sebagainya untuk memperoleh kedudukan. Nah, kekasih Tuhan, prinsip yang sama juga berlaku bagi seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin harus terlebih dahulu merendahkan diri dan hatinya. Yesus tidak menghendaki kepemimpinan yang kejam dan semena-mena. Ia menghendaki seorang pemimpin tidak mencari hormat dari manusia, melainkan dari Allah semata. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa menduga bahwa Yesus menangis kecewa ketika Yakobus dan Yohanes dengan bebasnya mengutarakan ambisi mereka untuk memperoleh kedudukan terhormat, sama seperti yang dikejar oleh para penguasa dunia ini. Yesus sedih karena mereka tidak berhasil secara esensi dalam pelayanannya. Yakobus dan Yohanes mengira bahwa perjuangan Yesus selama ini sama seperti perjuangan para pemimpin pergerakan politik lainnya, menggapai tahta kekuasaan, dan mereka kelak menjadi orang utama yang diperhitungkan dalam kekuasaan itu. Mereka berharap bila kemenangan sudah diraih dan perjuangan sudah tuntas, mereka bermaksud untuk menjadi para menteri utama di negara yang dipimpin oleh Yesus itu.
Nah, dari pernyataan mereka ini terlihat apa arti menjadi orang besar, tanda petik. Menurut mereka, bahwa orang besar itu adalah orang yang memiliki jabatan atau menjadi pejabat pemerintahan atau pejabat kerajaan. Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa kebesaran dan kemuliaan seseorang tidak datang melalui jabatan tersebut tertentu. Apapun itu, jabatan itu, entah menteri, presiden, raja, dan sebagainya. Karena itu, Yesus berkata, siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan siapa yang ingin menjadi yang terkemuka, atau terpandang, atau terhormat, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebesaran dan kemuliaan tidak datang mengiringi begitu saja orang yang mendapat suatu jabatan, baik dalam suatu perusahaan atau pemerintahan. Akan tetapi, jabatan biasanya akan mengiringi orang-orang yang memiliki kebesaran jiwa atau orang yang berjiwa besar. Dan ciri orang yang berjiwa besar adalah ia tidak akan mengejar jabatan atau kedudukan tertentu, dan dia tidak akan takut kehilangan jabatan atau kehormatan atau wibawanya, melainkan dia akan rela merendahkan diri dan melayani. Kekasih Tuhan, menjadi besar dan terkemuka adalah hal yang diperoleh karena melayani dan menghamba. Jika kita ingin menjadi pembesar di kerajaan Allah, maka mulai sekarang pikirkanlah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu mudah, saudara, yakni kita hanya harus mau dan mampu menjadi pelayan bagi sesama. Keributan ini mengingatkan kita bahwa kadang ada pemimpin atau lembaga pelayanan yang bernafsu dengan jabatan, sehingga ia tidak bersedia diganti atau dimutasi. Kadang-kadang banyak pejabat yang mati-matian mempertahankan pangkatnya, mulai dari meninggikan diri sebagai yang terbaik, sehingga dia menjatuhkan orang lain. Dan inilah yang disebut dengan cara hidup duniawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita mengejar kedudukan dengan nafsu kesombongan. Jangan pula kita menutupi nafsu akan jabatan dengan firman Tuhan, sehingga segala cara kita benarkan. Jika kita percaya bahwa Tuhan mengaruniakan kedudukan berkenan kepada orang yang berhati hamba, biarkanlah hati kita rela jika suatu saat kita harus melepaskan kedudukan itu. Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan berarti berlaku keras atau kejam. Sebaliknya, kita mempersiapkan diri untuk melayani orang lain. Saudara, akhirnya semangat melayani Tuhan dan sesama, itulah yang harus kita pertahankan dan kita gelorakan dalam diri kita masing-masing di sepanjang umur hidup kita. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Kita yang mau menjadi besar dan terkemuka harus mempunyai hati yang rela melayani dan mau berkorban. Janganlah kita mementingkan diri sendiri, melainkan layanilah sesama dengan rendah hati dan penuh syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki kerendahan hati ketika kami melayani sesama kami. Kami tahu bahwa untuk mendapatkan hal kerajaan sorga itu hanya ada satu yang Tuhan ingatkan kepada kami, supaya kami boleh merendahkan diri dan kami boleh melayani sesama ketika kami diperhadapkan dengan satu pelayanan apapun bentuknya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kadang-kadang kami secara manusia berkeinginan dan bernafsu untuk memiliki satu jabatan yang besar. Kadang-kadang kami ingin menyikut orang lain supaya kami boleh duduk di atasnya. Tetapi semua itu ternyata salah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh merendahkan diri dan memberi kebebasan bagi orang lain untuk lebih kami hormati dan membiarkan mereka untuk mengisi apa yang mereka inginkan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, ketika kami merendahkan diri, maka Engkau akan meninggikan kami. Ketika kami merendahkan hati kami dalam pelayanan, maka Engkau mengangkat kami, karena sesuai dengan firman-Mu, orang yang merendahkan hatinya itu akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur kami kembalikan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.